tempat di mana semua cerita, inspirasi, dan ilmu kita bagikan satu persatu. Di balik setiap pelajaran ada perjuangan, di balik setiap nilai ada proses yang panjang, dan di balik setiap siswi yang cerdas ada guru yang hebat. Nah, sebelum lanjut ke topik utamanya, kita kenalan dulu dong Teh. Iya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa Tak kenal maka tak sayang. jadi pada podcast Secret Five kali ini dengan tema Bangga berbahasa Sunda di era modern. ditemani oleh kami, saya Aura Mulia Handani. Dan saya Erlina Febriani. Langsung saja, Secret Five, buka mata, bongkar fakta. Nah, di podcast kita kali ini, kita kedatangan salah satu siswi berprestasi Teh dari SMK Angkasa 2 Margahayu. Wow, kalau dengar-dengar dari temanya itu bangga berbahasa Sunda, iya betul. Oh, berarti orangnya itu orang Sunda apa gimana nih, Teh? Apa orang Paris kita nggak tahu ya. Iya, enggak Daripada cuma nebak-nebak ya Teh. Ya, jadi langsung saja kita panggil bintang tamu kita kali ini, yaitu Rahma. Nah, selamat datang Teh Rahma. Nah, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast kita kali ini. Gimana nih kabarnya, Teh Rahma? Alhamdulillah baik banget. Kebetulan ya. Alhamdulillah ya. Selalu sehat ya Teteh. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, kita agar para penonton lebih kenal Teteh, boleh dong Teteh kasih tahu biodata Teteh dulu. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Rahma Nur Halimah. Aku sekolah di SMK Angkasa 2 Margahayu, aku kelas 11 MP2. Untuk tanggal lahir tanggal 2 Agustus 2009. Nah, setelah kita tahu kan perkenalan dari Teh Rahma, dengar-dengar kemarin Teteh itu ikut lomba ya. Lomba apa sih yang Teteh ikuti? Oke, jadi waktu kemarin itu aku ngikutin lomba di Universitas Balai Bandung kebetulan, dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 2 se-Jawa Barat. Keren banget. Iya. Karena bahasa Sunda tuh bahasa yang bisa dibilang ada kalimat-kalimat sulit ya Teteh. Iya. Begitu. Keren banget. Oke. Nah, di lomba berpidato bahasa Sunda itu pidato apa yang Teteh sampaikan waktu lomba? Nah, kebetulan ini tuh pidato yang bener-bener melestarikan budaya Sunda banget. Jadi aku tuh menyampaikan pidato bahwa kita tuh boleh Gen Z, tapi kita tuh jangan sampai melupakan bahasa daerah kita gitu. Jadi tetap harus dipakai lah, di match mungkin ya selama. Iya. Oke. Oke, nah jadi intinya mah kayak kita tuh boleh ikut zaman modern sekarang, tapi jangan melupakan bahasa Sunda gitu. Betul sekali. Oke. Kreatif banget ya ambil temanya Teteh. Iya. Nah, kenapa sih Teteh itu bisa tertarik sama kompetisi itu, sedangkan sekarang Gen Z itu kan lebih sukanya di bahasa asing kayak bahasa Inggris, Iya, tapi benar. kenapa Teteh tuh suka gitu? Tapi milih kenapa ya? Teteh tuh lebih milih bahasa Sunda gitu ya? Oke, sebenarnya untuk dari awal mulanya tuh emang ruang lingkup keluarga aku tuh memang Sunda banget gitu ya. Jadi iya. sehari-hari ya pakai sehari-hari tuh pakai bahasa Sunda gitu. Kebetulan aku kan kita ke belakang dulu ya, kita cerita sedikit. Boleh. Nah, kebetulan kan waktu aku SMP kelas 8 itu tuh ada juga semacam kompetisi ini gitu. Yang mengadakannya tuh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung gitu. Namanya tuh FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, di situ tuh sebenarnya aku tuh kayak bahasa Sunda gitu. Terus kan yang terlintas di kita tuh buhun-buhun gitulah yang susah untuk itu apa sih gitu tujuannya. Nah, ternyata udah guru Sundanya tuh asik gitu, jadi kayak wah gitu, pengen coba, aku tuh ikut coba ternyata kemasukin gitu, jadi aku terpilih untuk mewakilkan sekolah aku gitu. Jadi awal mula tertariknya mah dari situ, dan emang suka aja gitu, kayak kalau misalnya kata orang tua mah kayak merenah gitu, kayak apa ya bahasa Sundanya tuh gitu lah kayaknya gitu ya. Jadi
ya alhamdulillahnya gitu di FTBI itu aku bisa mewakilkan sekolah aku sampai mewakilkan kecamatan dan ya berakhir di kabupaten. Benar keren banget. Nah, oke. Setelah kita mengetahui alasan tertariknya ikut kompetensi itu, gimana sih proses Teteh Rahma dalam sebelum melaksanakan lomba itu? Prosesnya karena mungkin aku menjalankannya enjoy gitu, jadi kayak ya udah karena ini kesukaan aku, salah satu hobi aku juga untuk public speaking gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi untuk misal kebiasaan aku sebelum lomba tuh paling aku sering sering berbicara di depan cermin gitu. Oh iya, Jadi terlihat PD-nya, buat untuk terlihat PD-nya. Oke, baik. Oke, jadi itu bisa disebut sedikit tips ya buat kalian agar bisa public speaking, berbicara di depan cermin. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya, apakah ada kesulitan yang Teh Rahma alami selama lomba? Apakah ada? Untuk kesulitannya mungkin yang pertama itu ada beberapa yang kosakata memang ini tuh apa sih sebenarnya? Karena kita kan ketika ingin menyampaikan suatu pesan, kita tuh harus tahu ini tuh apa sih gitu. Ini isinya apa. Jadi sehingga si pendengar tuh bisa merasakan dan juga paham apa yang disampaikan oleh kita. Nah, beberapa dari yang kata-kata itu yang dari kata pidato diantaranya kadang ada yang aduh ini tuh baru didengar gitu, dan kan ada yang namanya jadi itu kan beda. Iya, betul. Nah itu, tapi untuk kesulitan saat lombanya mungkin lebih ke gugup ya dilihat gitu juri-juri yang gitu ini dari Universitas Bahasa dan Sastra Sunda gitu, jadi seniornya gitu, itu aja sih. Oke, lanjut. Setelah mengetahui kesulitan dalam Teteh Rahma menjalani lomba kemarin, kita mau nanya nih dari data kita dan para penonton juga, apakah dalam lomba itu tuh bisa dapat membantu melestarikan budaya Sunda nggak Teh? Oke. Kalau untuk itu pastinya sangat bisa ya Teh. Soalnya karena itu tuh salah satu peluang, salah satu jalan ketika di era modern ini yang mungkin anak-anak sekarang tuh bahasanya bahasa yang asing gitu, tapi dalam mode itu tuh kita bisa kayak mengembangkan budaya Sunda tuh indah loh sebenarnya gitu. Budaya Sunda tuh tidak sekarang ternyata kampung gak ngampung gitu, maksudnya gak ngampung. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahasa Sunda gitu, apalagi bahasa Sundanya yang lemes gitu, ya enak-enak aja sebenarnya, apalagi untuk ngobrol, untuk misal ke guru gitu kan. Jadi jangan berpikir kalau kita tuh pakai bahasa daerah tuh jadi kampung gitu. Padahal enggak sama sekali gitu. Nah, sekarang kan udah tahu kalau misalnya ngikutin lomba itu tuh bisa melestarikan banget bahasa Sunda ya, budaya Sunda. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya untuk penutupan, Teh Rahma bisa sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya agar bisa juga melestarikan bahasa Sunda. Oke. Mungkin dari aku sedikit ya teman-teman, izin. Dari aku lebih ke kalian bisa gak bisa harus bisa yang pertama. Terus juga kalau misalnya kalian ingin berbahasa Sunda, ingin kayak ngobrol kumaha damang gitu kan, jangan mikir kayak tidak ke kota-kotaan lah gitu. Kudet istilahnya mah enggak, tapi kita kayak sekarang kan bisa di mix sama bahasa Indonesia kan gitu. Kamu lagi makan apa gitu kan, kamu lagi mam naon gitu kan. Jadi intinya mah aku juga berpesan untuk ke kalian, karena bukan aku saja gitu, bagi teman-teman yang menonton podcast ini, untuk sama-sama untuk melestarikan budaya Sunda, karena memang kita tuh sejatinya orang Sunda banget gitu. Betul guys. Jadi kalau misalnya kalian memang kurang, aku juga masih belajar gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih takut, masih malu, jangan, karena ya bahasa Sunda kalau bukan sama kita dilestarikan ya sama siapa lagi gitu kan. Ya guys, itu buat kalian juga ya. Nah, gak kerasa nih Teh, sekarang udah sampai di titik
akhir dari podcast kita kali ini. Iya, betul banget ya Teh. Terima kasih Teteh Rahma ya sudah Sami-sami. menjelaskan dan memaparkan sedikit nih buat para penonton juga yang ingin bisa bahasa Sunda. Nah, Oke, terima kasih juga kepada penonton karena udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like. dan subscribe agar tidak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Kami Secret Pie pamit undur diri. See you in the next podcast berikutnya. Secret Pie, buka mata, buka